kali bicara, mengumandang 4 kali di 4 penjuru. Siapa lagi yang punya ilmu seperti itu kalau bukan sobatku hantu tangan 4? Wahai, apakah kau sudah selesai mandi? Wahai kerabatku, terima kasih atas pujianmu. Terima kasih juga atas cemoohanmu. Wiro palingkan kepala. Dekat air terjun, hantu tangan 4 baru saja keluar dari dalam telaga. Jarak antara kakek itu dengan tempatnya berada terpisah belasan tombak, tapi suara ucapannya terdengar seolah dia berada di situ dan di 4 tempat sekaligus. Inilah ilmu kepandaian yang hanya dimiliki hantu tangan 4. Disebut 4 suara angin menebar suara, 5 tingkat lebih tinggi dari ilmu memindahkan suara yang selama ini dikenal oleh Wiro. Hal ini mengingatkan murid yang Sinto Gendam pada peristiwa ketika pertama kali dia dan kawan-kawan bertemu dengan hantu tangan 4 di tanah Jawa. Baca riwayat pertemuan Wiro dengan hantu tangan 4 dalam serial Wiro Sableng berjudul Bola-Bola Iblis, ada di channel ini. Sesaat kemudian hantu tangan 4 sudah berada di hadapan kedua orang itu. Wajahnya yang rata kelihatan segar. Dia menatap ke arah kakek mulut tonggos. Si kakek yang dipandang tertawa lebar lalu menjura memberi hormat. Tapi caranya memberi hormat membuat orang bisa jengkel. Kepalanya memang ditundukkan, tangan dibuai di depan dada, tapi pantatnya sekaligus disonggengkan. Pada saat itu celananya masih didodorkan ke bawah. Pelawas Sinting, wahai, puluhan tahun kau menghilang, hari ini kau muncul. Apa gerangan maksud, niat dan tujuanmu? Hantu tangan 4 menugur sambil rangkapkan tangan di atas dada. Seringganya poncong dan kaku. Sesaat si kakek tonggos yang dipanggil dengan nama pelawak Sinting tersenyum lebar dan pantatnya masih saja disonggengkan. Perlahan-lahan dia luruskan badannya lalu berkata sambil tangannya diangkat ke atas, dilambaikan ke langit. Ketika dia bicara menjawab ucapan hantu tangan 4, maka suaranya seperti orang membaca puisi. Wahai hantu tangan 4, terima kasih atas tegur sapamu yang menawan hati. Lihatlah ke atas, pandanglah ke langit. Tiada berawan, tiada mendung. Di sebelah sana serombongan burung terbang melintas udara. Angin bertiup lembut menyejuk jagat. Layangkan mata ke kiri, air terjun jatuh menderu. Bagus bentuk dan sedap suaranya sampai di telinga. Lihat dalam telaga, bunga-bunga aneka warna sesajian bekas mandimu mengambang elok menebar bau harum. Pagi indah ini jarang terjadi. Salahkah diriku jika aku muncul untuk melihat dan merasakan keindahan alam ini? Kalau nanti mataku sudah mulai lamur, apa gunanya lagi? Bukankah begitu cara menikmati berkah yang melimpah? Wahai sahabatku hantu tangan 4. Wiro garuk-garuk kepala menunggu jawaban hantu tangan 4. Dalam hati dia berkata, jadi kakek geblek satu ini bernama Pelawak Sinting. Cocok dengan kelakuannya serta konyol. Tapi ucapannya tadi sungguh bagus. Tangan 4 sesaat masih tegak berdiam diri. Setelah melirik Wiro, selang berapa lama kemudian dia baru berkata, tak ada yang menyalahkan kehadiranmu wahai sahabatku Pelawak Sinting. Namun terbetik berita bahwa kau kabarnya telah bergabung dengan hantu muka 2, membangun satu tempat bernama Istana Kebahagiaan, lalu ikut menjadi salah satu pembantu tangan kanannya. Mungkin kau bisa memberi keterangan. Si Pelawak Sinting mendongak ke langit lalu tertawa mengekeh. Terima kasih. Nama aku tersebar dalam berita begitu rupa. Terima kasih kau memberitahu padaku sebenarnya siapa aku ini. Maka dikabarkan bergabung dengan hantu muka 2 membangun Istana Kebahagiaan. Gubuk reot saja aku tidak mampu membangun. Buktinya aku tidak punya rumah, apalagi membangun Istana Kebahagiaan. Amboy, memangnya aku ini tukang bangunan apa? Lagi pula aku tidak suka jadi pembantu. Diriku sendiri tidak bisa kubantu. Bagaimana aku bisa membantu orang lain? Kalaupun aku jadi pembantu, hantu muka 2 mau memberi aku berapa? Aku cuma seorang kakek Sinting. Mana mungkin hantu muka 2 mau dekat-dekat dengan diriku. Sahabatku hantu tangan 4, hidup di alam ini paling enak seorang diri. Tidak ada yang mengikat. Kemana mau pergi tidak ada yang melarang. Dada lapang, pikiran lepas. Kau sendiri, apakah selama ini baik-baik saja wahai sobatku? Ketika bicara, si kakek yang bernama Pelawak Sinting itu tergerak-gerakkan tangan, bahu dan pinggul secara lucu. Yang ditanya tersenyum. Si Pelawak Sinting kembali berucap, wahai, wajahmu yang datar tersenyum, tapi aku tahu di hatimu ada ganjalan. Malah sebetulnya akulah yang layak bertanya. Siapa tahu aku bisa menolong. Apapun yang terjadi dengan diriku adalah tanggung jawabku sendiri, kata hantu tangan 4 pula. Belakangan ini semua orang di negara Tarasilan hidup seolah nafsi-nafsian.
memikir dan mengurus diri sendiri, tidak mau peduli pada diri dan keadaan orang lain. Wahai, jangan begitu hantu tangan empat. Karena kita bersahabat, jadi wajib saling tolong. Jika salah satu mempunyai kesulitan, kau tidak akan bisa menolong. Jangankan kau, dewa dan para peri pun sepertinya tidak mempedulikan diriku. Wahai hantu tangan empat, jangan bersikap hidup seperti itu. Aku tahu hal ihwalmu dengan hantu buka dua. Jika kau... Hantu tangan empat gelengkan kepalanya. Dia melirik kepada Wiro lalu berkata, "Pelawa Sinting, aku tidak suka membicarakan hal ihwal yang satu ini." Wajah datar hantu tangan empat tampak keras membesi. "Kalau begitu halnya, wahai, apa gunanya aku berlama-lama di tempat ini? Aku ingin menolong, tapi yang punya diri malah menolak. Jadi, aku ini jelas bukan termasuk orang yang nafsi-nafsian seperti katamu tadi. Aku mau pergi dulu. Tapi wahai hantu tangan empat, ada sesuatu aku mau bilang padamu," kata pelawak Sinting. "Apa?" tanya hantu tangan empat pula. "Habis mandi, wajah dan tubuhmu kelihatan segar. Tapi apa gunanya kesegaran itu kalau habis mandi kau tidak berganti pakaian, masih saja mengenakan pakaian bau apek?" Wajah hantu tangan empat tampak merah. Pelawak Sinting lambaikan tangannya, lalu sambil putar tubuh dan melangkah, dia mulai menyanyi. Na 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 na, ni 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 ni, na 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 na. Melihat orang hendak pergi, Wiro cepat menyusul dan menghadang ke depan si kakek. Sebelum kau pergi, kau harus mengakui dulu, benarkah kau tadi yang menolong saya? Lalu bagaimana kau bisa tahu saya memiliki ilmu belut penyusup tanah itu?" "Anak muda, lagi-lagi urusan belut yang kau bicarakan. Sudah aku bilang, belut di bawah perutku. Ini susah aku urusi, apalagi belutmu." Entah jengkel atau marah, payung di atas kepala si kakek kelihatan turun naik beberapa kali. "Jangan terlalu bawel, jangan salahkan aku. Kalau nanti aku pencet mulutmu." Wiro garuk-garuk kepala. Si pelawak Sinting hendak melangkah, pendekar 212 kembali menghadang. Tapi kek, saya merasa berhutang budi dan nyawa. Selain itu, mungkinkah ada hubungan antara kau dengan... Hutang budi dan nyawa itu tidak ada di dalam ini, wahai anak muda. Yang ada hanya hutang uang atau harta. Hutang budi dan hutang nyawa hanya basa-basi orang geblek agar dianggap beradab. Si kakek lalu melangkah hendak lanjutkan perjalanan sambil mulutnya kembali bernyanyi. Na 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 na, ni 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 ni, na 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 na, ni 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 ni. Tapi Wiro cepat mencegat hingga pelawak Sinting terpaksa hentikan langkahnya. Matanya yang belok memandang lebar-lebar, namun dia tidak marah, malah tersenyum. "Wahai anak muda, kau keliwat memaksa, seolah kau mau mati besok dan aku meninggal lusa. Mari kuperlihatkan sesuatu padamu." Payung daun yang sejak tadi bertengger di atas kepalanya melesat ke atas, lalu melayang melewati kepala Wiro. Selagi Wiro mengangkat kepala, mengikuti payung yang melesat dengan pemandangan matanya, tiba-tiba dia merasa ada sambaran angin yang lewat di bawah selangkangannya. Begitu dia memandang ke bawah, dia hanya melihat satu bayangan melesat cepat sekali lalu lenyap. Di depan sana, waktu dia memperhatikan kembali, ternyata payung daun milik pelawak Sinting tidak ada lagi. Si kakek sendiri juga seolah gaib entah kemana. Kakek konyol itu," kata Wiro setengah termanggu. "Dia menyelinap di antara celah sempit antara dua kakiku. Satu hal yang tak mungkin dilakukan, kecuali kalau dia mempunyai dan mempergunakan ilmu belut penyusup tanah. Sungguh aneh." Tiba-tiba terdengar suara nyanyi. Na 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 na, ni 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 ni, na 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 na, ni 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 ni. Wiro berkelebat ke arah sederetan pohon-pohon besar. Dari arah mana terdengarnya suara nyanyian itu, tapi dia tidak melihat siapa-siapa di tempat itu. "Kakek bernama pelawak Sinting," teriak Wiro. "Kalau saya bertemu kau lagi, akan saya dodorkan celanamu sampai ke lutut." Terima kasih kau mau berbuat begitu," terdengar jawaban si kakek dari kejauhan. "Jangan marah wahai anak muda, kalau aku sudah melakukan hal itu lebih dulu pada dirimu." Wiro terkejut. Dia memandang ke bawah. Astaga, ternyata celananya di bagian belakang telah merosot sampai mendekati lutut. Kapan dia melakukannya? Bagaimana bisa? Gila. Wiro mencak-mencak sendiri dan cepat-cepat tarik celananya ke atas. Pasti dilakukannya waktu tadi dia menyelinap di bawah dua celah kakiku. Benar-benar sinting dan konyol. Wiro memandang ke arah suara si kakek. Ingin sekali dia mengejar. Hantu tangan empat tertawa mengekeh lalu berkata, "Tak perlu kau kejar kakek itu.
Apakah kau tidak mengerti arti ucapannya tadi yang mengatakan kelak dia bakal menemuimu lagi? Pendekar kita garuk-garuk kepala. Ah, ucapannya yang mana, kek? Tanya Wiro. Wahai, tadi dia bilang, wahai anak muda, kau keliwat memaksa, seolah kau mau mati besok dan aku meninggal lusa. Wiro menarik nafas dalam. Ah, terima kasih atas petunjukmu. Mudah-mudahan saya bisa bertemu lagi dengan kakek itu. Walau otaknya mungkin kurang beres, tapi kelihatannya dia baik dan hatinya polos. Bagaimana kau tadi bisa mengatakan bahwa dia adalah kaki tangan pembantu hantu muka dua? Anak muda, aku tahu kau punya permusuhan besar dengan hantu muka dua, tapi hal yang menyangkut urusan si pelawak Sinti itu tak perlu kita bicarakan. Aku ingin tanya, apa betul kau pemuda yang dulu dibawa oleh cucuku Pri Angsa Putih untuk dibuat besar tubuhnya? Memang betul, kek. Tapi saat itu aku hanya mampu merubah tubuhmu dan dua kawanmu sampai setinggi lutut. Bagaimana sekarang kau bisa jadi sebesar ini? Wiro tersenyum. Sebenarnya saat itu kau juga mampu merubah kami jadi sebesar seperti saya sekarang ini, kek. Hanya saja kalau tidak salah kau terganggu gara-gara melihat peri sesepuh yang gembrot itu duduk ngangkang. Pahanya yang putih gembul tersingkap kemana-mana. Mungkin juga kau sempat melihat. Jangan bicara kurang ajar, anak muda, bentak hantu muka buah dengan muka merah padam. Sedang Wiro berusaha agar tawanya tidak menyembur. Mengenai riwayat bagaimana hantu tangan empat berusaha menolong membesarkan Wiro, baca serial Wiro Sableng berjudul Peri Angsa Putih, ada di channel ini. Wiro, bagaimana sekarang tubuhmu bisa jadi sebesar ini? Siapa yang menolongmu? Apakah kau telah bertemu dengan hantu sejuta tanya sejuta jawab? Belum, kek. Hantu sejuta tanya sejuta jawab susah dicarinya. Yang menolong saya adalah seorang sakti yang disebut dengan hantu Raja Obat. Orangnya gemuk, di kepalanya ada sorban dan belaga tanah. Aku tahu dan kenal makhluk satu itu. Dia angin-anginan. Beruntung besar kau dapat pertolongan dari dia. Biasanya dia suka membunuh siapa saja yang tidak disukainya. Lalu isi perut orang itu dibedolnya dan dimasukkan ke dalam belanga di atas kepala. Wiro tercekik dan seperti mau muntah mendengar ucapan hantu tangan empat, hingga mengerit heran. Sebelum ditanya, Wiro sudah menerangkan, saya bisa jadi besar begini setelah minum air godokan yang ada dalam belanga itu. Hantu tangan empat tertawa mengekeh. Untuk mendapatkan seseorang memang harus berkorban. Itulah hidup. Kau masih untung cuma disuruh minum air godokan, bukannya digodok, dimasukkan ke dalam belanga oleh hantu Raja Obat. Bagaimana dengan dua temanmu yang lain? Di mana mereka sekarang? Mereka kurang beruntung. Lalu Wiro menceritakan apa yang dialami Naga Kuning dan si setan ngompol, sebagaimana yang dituturkan dalam serial Wiro Sableng berjudul Rahasia Bayi Tergantung, ada di channel ini. Sekarang dua sahabat saya itu masih dalam saat-saat penantian sampai mereka berdua diperbolehkan meneguk obat dalam cangkir tanah itu. Rahasia hidup memang pelik, tapi jika kita bisa menyelami dengan hati bersih dan kepala sehat, pasti lebih banyak manfaat yang bisa kita dapati. Wiro hanya manggut-manggut mendengarkan. Lalu dia ingat akan ucapan si pelawak Sinting tadi. Kek, bagaimanapun kau pernah menolong saya dan kawan-kawan. Sebagai tanda terima kasih, aku tidak pernah memberikan pertolongan disertai pamrih. Lagi pula, aku menolongmu mengingat cucuku sendiri, Peri Angsa Putih, yang meminta. Sebenarnya aku telah menghadang satu bahaya besar dengan melakukan hal itu. Itu sebabnya maksud saya, kek, kalau ada sesuatu yang bisa saya lakukan untukmu, tak ada yang bisa kau lakukan, wahai anak muda. Juga tidak ada yang aku minta padamu, kecuali ada satu pertanyaanku. Silakan saja kau bertanya. Siapa tahu aku memang bisa menjawab, kata Wiro pula. Di mana beradanya batu tujuh warna yang disebut batu sakti pembalik waktu itu? Wiro pandangi wajah datar hantu tangan empat beberapa lamanya. Dalam hati dia berkata, kakek ini agaknya masih menginginkan batu itu. Berarti dia masih berada di bawah perintah hantu kedua. Maafkan saya, kek. Saya tidak dapat memberi jawaban. Terakhir sekali batu itu berada di tangan kakek sahabat saya bernama si setan ngompol. Batu kemudian hilang lenyap, tidak diketahui di mana beradanya. Apakah batu sakti itu hilang ketika kalian masih berada di negeri 1200 tahun mendatang, atau di negeri Latalan Silam ini? Tanya hantu tangan empat. Batu itu hilang di sini, kek. Belum lama setelah kami berada di negerimu. Hantu tangan empat termenung. Wiro tak dapat menduga apa yang ada dalam benak orang ini. Maka dia pun berkata, kek, harap kau tidak marah. Dari ucapan si pelawak Sinting tadi, kau agaknya mempunyai satu masalah besar yang kau tak sudi saya mendengarnya. Lalu kalau setelah kau menolong saya, masalahmu menjadi tambah besar, rasanya pantas-pantas saja kalau saya ingin membalas budi.
Hantu tangan 4 tertawa lebar. Di negerimu memang ada ujar-ujar, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tapi di negeri latar silam lain. Di sini memang ada ubi, tapi tidak ada talas. Yang ada hanya tuba. Berarti seseorang yang berbuat budi bisa saja mendapatkan tuba sebagai balasannya. Tapi kek, saya dan juga kawan-kawan tidak akan berlaku sejahat itu. Malah, Wiro hentikan kata-katanya. Dia bertanya-tanya dalam hati, apa ada perlunya meneruskan bicara dengan kakek satu ini? Melihat Wiro memutus ucapannya, hantu tangan 4 malah bertanya, "Wahai, mengapa kau tidak meneruskan kata-katamu?" Kek, saya tidak mengingkit cerita lama. Tapi jika kita bicara dengan hati bersih dan kepala sehat seperti katamu tadi, segala ganjalan yang ada pasti dihadapi. Anak muda, usiamu baru seumur tempurung. Di negeriku orang biasa menyebut seumur jagung, motor Wiro sambil menyeringai. Di sana jagung berarti 3 sampai 4 tahun. Di sini tempurung berarti 17 sampai 25 tahun. Bukankah usiamu sekitar usia tempurung itu, wahai anak muda? Wiro, murid Sinto Gendeng, jadi terdiam sesaat. Kakek hantu tangan 4, kalau kau tidak mau dibantu, rasanya tidak ada yang ingin memaksa. Namun, jika saya ingat sewaktu kau muncul di tanah Jawa, kau punya niat hendak membunuh saya dan kawan-kawan saya. Lalu sesampainya di sini, kau ternyata malah berbuat baik menolong kami. Rasanya ada sesuatu yang tidak bisa saya mengerti. Hari ini berbuat jahat, besok berbuat baik, atau sebaliknya. Hari ini melakukan kebaikan, lusa melakukan kejahatan. Bukankah memang begitu hidupnya manusia? Ujar hantu tangan 4. Benar kek, tapi rasanya tidak begitu dengan keadaan dirimu. Kau melakukan niat buruk dan perbuatan baik karena ada sesuatu yang memaksamu berbuat begitu. Anak muda, kau tahu apa soal hidup? Apalagi soal hidupku. Yang penting aku tidak jadi membunuhmu, malah menolongmu. Kau harus bersyukur. Saya dan kawan-kawan bersyukur dan berterima kasih padamu. Kek, apakah semua ini gegara hantu muka 2? Jangan hubungkan diriku dengan makhluk satu itu, adik hantu tangan 4, tapi sambil membuang buka memandang ke jurusan lain. Kek, kau membuat aku tambah mengerti. Dulu jelas-jelas sekali kau bilang kau diperintah hantu muka 2 untuk membunuh kami bertiga dan mencari batu sakti 7 warna itu. Sikap dan ucapanmu membuat saya tidak tahu apa sebenarnya hubunganmu dengan hantu muka 2. Karena hantu tangan 4 tak memberikan jawaban, maka Wiro melanjutkan ucapannya. Kek, ketahuilah, jika ada kesempatan menemui hantu muka 2, saya akan membuat perhitungan dengan makhluk satu itu. Kalau tidak, dia akan mendahului membunuh saya dan kawan-kawan. Di negeri saya ada seorang tokoh silat bernama Pangeran Matahari. Dia manusia sejuta jahat yang dijuluki pendekar segala cerdik, segala akal, segala ilmu, segala licik, segala congkak. Tapi ternyata hantu muka 2 jauh lebih jahat dari Pangeran Matahari. Sesuai dengan julukannya, hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu. Dia bukan saja menyuruhmu membunuh saya dan kawan-kawan, tapi juga pernah menugaskan seorang penghuni pulau bernama Terenggiling Diang Batu dan anak angkatnya bernama Jatilandak untuk mempesiangi kami bertiga. Begitu nyawa kami dihabisi, darah kami akan dipakai untuk meredam sebuah senjata. Untung kami bisa selamat. Lalu terakhir kali dia menugaskan Lagandrung dan Lagandri untuk membunuhmu, sekaligus menghabisi saya. Jangan kau berani menyentuh hantu muka 2, wahai anak muda bernama Wiro. Aneh, mengapa kau berkata begitu, hantu tangan 4? Tanya Wiro keheranan. Makhluk itu menguasai. Di tanah, tiba-tiba ada satu bayang-bayang besar bergerak berputar-putar. Hantu tangan 4 mendongak ke atas. Wiro ikut-ikutan memandang ke langit. Tinggi di udara, tampak sebuah benda putih melayang berputar-putar. Makin lama, makin rendah. Angsa raksasa. Siapa lagi kalau bukan penunggangnya, kalau bukan peri angsa putih? Kelihatannya dia hendak menuju ke sini, kata Wiro dalam hati. Begitu dia mengenali angsa putih bernama Lai Putih yang jadi tunggangan peri angsa putih itu. Kakek hantu tangan 4, kebetulan sekali cucumu peri angsa putih muncul di sini, Wiro berucap sambil berpaling ke samping. Tapi kakek muka datar yang hati dan jalan pikirannya susah diraba itu ternyata tidak ada lagi di sebelahnya. Peri bunda sejak tadi diam-diam memperhatikan tingkah laku peri angsa putih. Sambil tersenyum, akhirnya dia menegur. Wahai peri angsa putih, peri tercantik dari segala peri, lain sekali kulihat tingkah lakumu hari ini. Wahai peri bunda, lain bagaimana maksudmu? Tanya peri angsa putih. Sementara matanya terus saja menatap ke dalam cermin di dinding batu, memperhatikan wajahnya sambil sesekali mengusap pipi kiri dan kanan. Sejak pagi kau bangun, kau telah pergi ke telaga,
mandi sambil menyongsong terbitnya sang surya. Dalam telaga kau bernyanyi ceria sambil menggosok tubuhmu dengan bunga Sri Melati. Bunga langka yang hanya dipergunakan para gadis yang hendak melangsungkan perkawinan. Pria yang seputih tertawa panjang. Lucu kedengarannya ucapanmu, wahai Peri Bunda. Apa kau menduga aku ini hendak pergi kawin? Kawin dengan siapa, wahai Peri Bunda? Aku tidak mengatakan kau akan kawin, wahai pria yang seputih. Kelainan sikapmu hari ini sungguh membuat aku heran. Sehabis mandi kau berganti pakaian. Kau mengenakan pakaian panjang sutera putih kesenanganmu. Tapi sekali ini kau tambah dengan selendang sutera biru sebiru bola matamu. Lalu kau berdiri di cermin berlama-lama, berhias tersenyum-senyum. Wahai, tidak kusangka kau memperhatikan aku sampai begitu teliti, wahai Peri Bunda. Tidak ada yang lain pada diriku. Kalau aku mandi di telaga berlama-lama, berlangir bunga Sri Melati, lalu berpakaian dengan hiasan selendang sutera biru, lalu berhias di depan cermin mematut diri, itu karena hari ini aku ingin turun ke negeri Latara Silam. Ah, wahai, justru itulah yang menjadi tanda tanya besar bagiku. Pria yang seputih, biasanya setiap pergi ke negeri Latara Silam, kau berdandan apa adanya. Aku khawatir ada seseorang yang menunggumu di Latara Silam. Dewa muda dan gagah, yang manakah dia, wahai pria yang seputih? Pria yang seputih tertawa kembali. Kau ini ada-ada saja, wahai Peri Bunda. Jika ada peri yang ditunggu dewa, maka kaulah perinya. Pria yang seputih melangkah mendekati Peri Bunda sambil memegang lengan Peri Bunda. Pria yang seputih berkata, bukankah dulu kita pernah berbincang betapa jenuhnya hidup di alam kita ini? Betapa kita merindukan sesuatu yang lain. Betapa kita ingin berada dalam satu alam bebas tanpa ikatan, tanpa aturan yang terasa menekan kepala menjepit kaki. Wahai pria yang seputih, teruskan bicaramu, tapi lebih perlahan. Jangan sampai ada pria lain yang mendengar, terutama pria sesepuh. Bisa celaka kita berdua. Pria yang seputih memandang berkeliling. Bila dirasakannya aman, maka dia pun berkata, aku berani bicara karena bukankah dulu kita pernah berbincang tentang makin menipisnya batas antara kita para peri dengan manusia di bawah langit. Ya, aku ingat hal itu. Tapi apa hubungannya dengan sikapmu yang aneh hari ini? Apakah secara diam-diam kau telah membina hubungan tertentu dengan seseorang di bawah sana? Pria yang seputih mengulup senyum yang membuat Peri Bunda menjadi berdebar. Wahai kerabatku pria yang seputih, jangan kau berani berbuat menyalahi aturan. Kau pasti tahu betul apa yang terjadi dengan Luh Mintari, pria yang melanggar larangan dengan melakukan perkawinan dengan Laham Balang hingga melahirkan seorang anak dijuluki hantu Jatilandak. Apakah kau ingin menerima nasib seperti Luh Mintari ini, wahai kerabatku? Mengenai hantu Jatilandak, baca serial Wiro Sableng sebelum ini berjudul Hantu Jatilandak, ada di channel ini. Luh Mintari, ujar pria yang seputih dengan suara perlahan dan bergetar. Kerabat kita yang malang itu menemui ajal dengan perut pecah ketika melahirkan bayi si Jatilandak, dan kini dia mendekam menjadi patung batu akibat kutukan para dewa serta peri. Tidak, wahai Peri Bunda, aku tidak ingin mengalami nasib seperti Luh Mintari. Lalu siapakah yang hendak kau jelang di negeri Latara Silang? Tanya Peri Bunda pula. Terus terang, aku terbuai dan tergoda oleh mimpi, kata pria yang seputih. Wahai, kata Peri Bunda setengah berseru, maukah kau menceritakan apa mimpimu itu, wahai pria yang seputih? Pria yang seputih kembali pegang dua lengan Peri Bunda. Dengan tersenyum, dia berkata, mimpi adalah kembangnya tidur yang terkadang tidak pernah menjadi kenyataan. Terus terang, sebenarnya aku pergi ke Latara Silam untuk menemui. Kalau kau bukan menemui seorang pemuda, wahai, apakah kau berhajat hendak bersua dengan seorang duda? Peri Bunda memotong. Duda? Siapa maksudmu, Peri Bunda? Ya, pria yang seputih, wajahnya merona kemerham. Maaf kalau aku salah menduga, tapi bukankah kau sejak lama jatuh hati terhadap Lakasipo, laki gagah, kemudian istri dan memiliki ilmu yang sangat tinggi itu? Peri Bunda perhatikan wajah kerabatnya itu. Wahai, parasmu kulihat menjadi merah, pertanda dugaanku tidak meleset. Pria yang seputih berusaha tersenyum. Peri Bunda lantas perlu peluk sosok kerabat jauh itu seraya berkata perlahan, wahai peri bangsa putih, walau sosok kita adalah sosok peri, tapi memang tak bisa dipungkiri, hati nurani dan jiwa kita tak banyak bedanya dengan manusia di para penghuni negeri Latara Silam. Namun berhati-hatilah dalam bertindak. Jangan hati dan perasaanmu menipu jalan sehat dan akal pikiranmu. Pikirkan pula tantangan serta akibat yang akan terjadi jika sampai kau jatuh cinta pada orang yang tidak satu darah dengan turunan kita. Renungkan contoh akibat yang telah terjadi. Aku pun kadang-kadang sulit keluar dari perasaan seperti ini, walau sampai saat ini aku masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan?
Priangsa Putih sangat terharu mendengar kata-kata Pribunda itu. Dipeluknya erat-erat kerabatnya itu seraya berkata, "Wahai Pribunda, simpul agung dari segala peri, peri junjungan dari segala junjungan. Terima kasih atas semua ucapan dan nasihatmu. Tapi ketahuilah, aku turun ke negeri Latara Silam bukan untuk menemui Lakasipo. Aku berhasrat mencari kakekku hantu tangan empat. Seperti kau ketahui, sampai saat ini dia masih berada dalam kesulitan. Dan setiap aku tanya, dia tidak pernah menjelaskan apa kesulitannya itu. Hanya dari sikap dan tindak yang aneh-aneh, aku menduga dia seolah berada di bawah satu tekanan yang sulit dilepaskan." "Oh, begitu. Jadi kau sebenarnya berniat mencari kakekmu sendiri. Kalau demikian, pergilah selagi hari masih pagi," kata Pribunda pula, walau diam-diam hatinya berdetak bahwa Priangsa Putih yang cantik dan bermata biru itu berdusta padanya. "Aku pergi, wahai Pribunda. Selamat jalan, wahai Priangsa Putih. Jangan terlalu lama di Latara Silam. Aku khawatir peri sesepuh memerlukan sesuatu dan mencarimu. Aku tidak akan berlama-lama. Sebelum senja menjelang, aku pasti sudah kembali ke sini." Priangsa Putih putar tubuhnya dan tinggalkan Pribunda. Sesaat setelah pergi, Priangsa Putih berlalu. Pribunda tegak merenung, tapi tidak lama, seolah tidak sadar, Pribunda bicara sendirian. "Dari sikap dan caranya berdandan, sekali ini aku tidak yakin kalau dia turun ke Latara Silam untuk menemui kakeknya hantu tangan empat. Lalu jika kau hubung-hubungkan ucapannya yang menyangkut hubungan antara manusia dengan para peri, aku menaruh curiga. Jangan-jangan dia menemui seseorang. Dia tidak mengaku menemui Lakasipo. Padahal sewaktu Luh Jelita muncul dan merayu Lakasipo, dia kecewa setengah mati. Lalu siapa sebenarnya yang hendak ditemui gadis itu? Aku harus menyelidik." Tanpa menunggu lebih lama, Pribunda segera pula tinggalkan tempat itu, tanpa mengetahui bahwa di balik sehelai tirai tebal dalam ruangan tersebut sejak tadi, peri sesepuh yang gemuk, putih bermuka gemrot dan selalu keringatan, memperhatikan kelakuannya dan mendengar apa yang diucapkannya. Lai Putih, si angsa raksasa putih tunggangan peri cantik bermata biru, melayang berputar 2 kali di udara. Sambil melayang dan perlahan-lahan merendah, Priangsa Putih perhatikan sosok tegap di telaga. "Ah, Dewa Agung," kata sang peri. "Mimpiku benar adanya. Wahai, orang itu adalah pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang. Kemana lenyapnya kakekku hantu tangan empat? Tidak aku pikirkan. Yang aneh, bagaimana tahu-tahu sosoknya telah berubah sebesar sosok orang-orang di negeri Latara Silam? Apakah dia telah menemui hantu sejuta tanya sejuta jawab dan berhasil mendapat pertolongan? Wahai, banyak cerita yang akan kutanyakan padanya." "Lai Putih angsa tungganganku, terbanglah lebih rendah, turun di tepi air terjun sebelah timur." Angsa Putih raksasa tunggangan peri Angsa Putih keluarkan suara menguik panjang, tanda mengerti ucapan sang peri. Lalu perlahan-lahan binatang itu melayang turun ke arah timur air Lajatu. Sesaat lagi binatang ini akan hinggap di lamping batu dekat air terjun. Tiba-tiba sepasang mata biru peri Angsa Putih membesar, wajahnya berubah. "Lai Putih, jangan turun ke tanah, melayang ke balik batu di sebelah sana. Aku melihat seseorang berusaha mendahului kita menemui pemuda di tepi telaga itu." Di tepi telaga, pendekar 21 Wiro Sableng tampak heran ketika tiba-tiba Angsa Putih raksasa lenyap dari pemandangan. Lalu tahu-tahu sebuah makhluk berwarna coklat melesat di udara. Di lain kejap, makhluk itu telah mendarat 7 langkah di hadapannya. Sang makhluk ternyata adalah seekor kura-kura raksasa berwarna coklat yang memiliki 2 sayap lebar hingga mampu melayang terbang di udara. Di atas punggung kura-kura raksasa itu duduk seorang gadis jelita berkulit putih yang rambutnya digulung di atas kepala. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu berwarna jingga. Di dada dan di pinggang dihias dengan kalungan bunga. Untuk beberapa lamanya, gadis di atas kura-kura itu menatap tajam ke arah Wiro, lalu lontarkan senyum yang sangat memikat. Barisan gigi-giginya putih rata berkilau. Sesaat dia rapikan gulungan rambutnya. Senyumnya masih belum pupus ketika tiba-tiba melompat dari punggung kura-kura besar dan sesaat kemudian telah berdiri di hadapan Wiro dengan gaya yang benar-benar mempesona. "Ah, Luh Jelita," desis peri Angsa Putih dengan suara bergetar. "Aku keduluan." Hawa cemburu serta merta menjalari diri peri ini hingga wajahnya yang cantik kelihatan menjadi merah. Bagaimana dia tahu-tahu muncul di sini? Dulu ketika aku berusaha mendekati Lakasipo, dia juga mendahului, malah memikat lelaki itu hingga bisa dibawa ke tempat kediamannya di Gopo Alam Merah. Sekarang dia lagi menghambat jalanku. Apakah dia? Kalau tahu kejadiannya akan seperti ini. Peri Angsa Putih gigit bibirnya. Matanya tak berkedip memperhatikan gadis cantik penunggang kura-kura terbang bernama Luh Jelita itu. Dalam kecemburuan, hatinya juga merasa sangat risau. Aku khawatir dia sengaja menemui pemuda itu untuk melakukan sesuatu. Bukankah dia tengah mencari satu ilmu? Bukan mustahil pemuda itu berada dalam bahaya. Wahai, apa yang harus aku lakukan?
Priangsa putih kepal-kepalkan 10 jari tangannya. Pemuda gagah berambut panjang berwajah tampan, kau pasti lupa padaku. Tapi aku tidak akan lupa padamu. Lu Jelita berkata sambil terus mengulum senyum, melangkah melenggak-lenggok mendekati Wiro. Ketika dia berhenti, jarak mereka hanya terpisah kurang dari 2 langkah. Di balik lamping batu Priangsa putih kelihatan asam parasnya dalam hati. Dia berkata, Gadis bernama Lu Jelita, siapa yang tidak tahu sifatmu? Semua lelaki hendak dijadikan korban kegenitanmu. Bermain senyum di bibir, menyembunyikan kejelasan di lubuk hati. di hadapan gadis cantik berpakaian jingga itu, murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepala, coba mengingat-ingat. Di tempat perlindungannya, Priangsa putih diam-diam berkata setengah berdoa, Kau harus ingat, kau harus tahu siapa adanya gadis itu. Wahai, jangan sampai kau tertipu. Wiro berhenti menggaruk-garuk kepala. Kini jari-jari tangan kanannya dipakai untuk memijit-mijit keningnya, lalu mulutnya tersenyum lebar. Aku ingat siapa adanya kau. Kau gadis cantik bertubuh elok. Wahai, jangan keliwat memuji. Wajahku tidak secantik dan tubuhku buruk, kata gadis di hadapan Wiro, tapi tersenyum dan lemparkan kerlingan mata. Dia maju sedikit dan berjingkat hingga dia berada bisa dekatkan wajahnya ke muka Wiro. Kalau kau benar ingat siapa diriku, coba kau katakan. Kau bernama Lu Jelita. Kita pernah bertemu pertama kali di tepi telaga Lasih itu hitam. Waktu itu aku bersama 2 temanku dan seorang saudara angkat bernama Lakasipo. Kami terpaksa berpisah dengan Lakasipo karena dia harus menolong seorang gadis bernama Lutinti, dan juga karena kau memintanya untuk datang ke sebuah goa. Kalau tidak salah, goa itu bernama Goa Pualam Lamerah. Wahai, ingatanmu ternyata sangat cerah, secara fajar menyingsing di pagi hari, memuji Lu Jelita. Namun diam-diam dia merasa khawatir. Apakah pemuda gagah berambut gondrong itu tahu apa yang kemudian terjadi di dalam goa? Murid Sinto Gendeng memang tidak suka dengan pujian itu. Dia mendengar dari Lakasipo. Gara-gara mendatangi Lu Jelita di goa tersebut, Lakasipo hampir menemui ajal di tangan hantu buka 2. Lutinti sendiri mendapat celaka. Baca serial Wiro Sablong di negeri Lautan Silam berjudul Priangsa Putih, ada di channel ini. Lu Jelita, apa kemunculanmu ini hendak pertanyakan hal ihwal menyangkut Lakasipo? Wiro ajukan pertanyaan. Wahai, memang banyak yang hendak aku bicarakan dengan lelaki gagah berkaki batu itu, tapi aku tak tahu dia entah berada di mana. Aku menduga Lakasipo adalah kekasihmu. Kalau benar, masakan tidak tahu sang kekasih berada di mana? Paras Lu Jelita menjadi bersemu merah. Kena batunya kau, wahai Lu Jelita, kata Priangsa putih yang masih terus mengintai di balik lamping batu. Walau dia merasa lengah dengan ucapan Wiro tadi, namun Lu Jelita keluarkan suara tawa merdu. Orang sehebat dan segagah Lakasipo, masakan sudi menjatuhkan hati terhadap aku, gadis jelek begini rupa. Dia hanya pantas untuk pasangan para peri di atas langit sana. Habis berucap begitu, kembali Lu Jelita tertawa panjang dan merdu. Di balik lamping batu, kini Priangsa putih yang menjadi tidak enak. Jangan-jangan gadis liar itu tahu kalau aku bersembunyi di tempat ini. Apa yang harus kulakukan? Pergi saja dari tempat ini. Sang peri sesaat merasa bingung dan juga jengkel. Kalau belum bertemu dan bertegur sapa dengan Wiro, rasanya belum puas hatinya. Maka dia mengambil keputusan untuk tetap berada mendekam di balik batu itu. Itu tidak mungkin, Lu Jelita. Peri tidak mungkin kawin dengan manusia biasa. Aku tahu benar hal itu. Kalau sampai terjadi, akibatnya sungguh luar biasa. Wahai sahabat muda berambut panjang, belum berbilang tahun kau berada di negeri Lautan Silam ini, banyak hal yang sudah kau ketahui. Namun, jangan kau menduga bahwa makhluk bernama Pri itu berada dalam keadaan kehidupan yang serba suci. Banyak di antara mereka yang tersesat dan melanggar pantangan. Salah satunya di antaranya adalah Pri yang kawin dengan seorang manusia biasa bernama Lahambalang, hingga melahirkan seorang anak kutukan berbentuk manusia, tapi tubuhnya penuh dengan duri seperti landak. Dan kurasa saat ini atau di masa mendatang, semakin banyak para peri yang menjadi liar dan memilih jalan sesat karena tidak bisa bertahan terhadap getaran lora nafsu. Bukan mustahil kau bisa-bisa sudah menjadi incaran mereka. Hati-hatilah kau, wahai Wiro. Baru saja Lu Jelita selesai berucap, tiba-tiba berkelebat satu bayangan putih disertai bentakan menggeledak. Gadis bernama Lu Jelita, jangan sekali mulutmu. Bisa apa yang ada di hatimu hingga berani menghina kami bangsa peri di atas langit? Wiro terkejut dan cepat melompat mundur karena mendadak ada angin yang menyapu hebat. Lu Jelita sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kaget. Pertanda dia memang sudah tahu kehadiran orang yang berusaha berkelebat di balik lamping batu sana. Itu sebabnya dia sengaja mengeluarkan ucapan melecehkan tadi. Walau tidak kaget
Tapi Lu Jelita tetap berlaku waspada. Begitu angin dahsyat menerpanya, gadis ini segera melompat mundur. Sosoknya di udara, melayang setengah jengkal di udara. Begitu turun injakan kaki di tanah, dia keluarkan suara tawa. Wahai, tidak disangka ada pria yang sengaja menyelinap, sembunyikan diri untuk mencuri dengar pembicaraan orang. Itu satu bukti bahwa bangsa peri memang tidak berhati polos dan berjiwa berani. Priangsa Putih tegak rangkapkan dua tangan di depan dada. Walau mukanya merah dan hati serta telinganya panas mendengar ucapan Lu Jelita, bahkan sebelumnya sengaja menghantam dengan dorongan angin mengandung tenaga dalam tinggi, namun dia masih mampu menekan hawa amarah yang masih menguasai dirinya. Dengan suara tenang sambil permainkan ujung selendang biru yang melingkar di lehernya, dia berkata, Kepolasan hati dan keberanian juga tidak menjadi milik satu golongan, tapi tergantung kepada orang-orang masing-masing. Belakangan ini banyak sekali orang yang pandai bermanis mulut, padahal menyimpan hati culas, menyembunyikan maksud jahat. Lu Jelita, siapa dirimu? Banyak orang yang sudah tahu. Kalau aku boleh bertanya, akan yang telah menjadi korban bujuk rayumu setelah terakhir kau mendapatkan sesuatu dari Lakasipo, lalu meninggalkan lelaki itu begitu saja. Berubahlah paras Lu Jelita mendengar kata-kata Priangsa Putih itu. Gadis berpakaian warna jingga ini melirik sekilas pada Wiro yang berdiri memandang saling berganti pada dua gadis cantik sambil garuk-garuk kepala. Wajahmu pucat. Wahai, satu pertanda bahwa ucapanku tadi tepat menghujam di lubuk hatimu. Priangsa Putih sambung ucapannya. Priangsa Putih, sungguh kau tidak bermalu. Kau tergila-gila pada Lakasipo, namun lelaki itu tidak mempedulikanmu. Buktinya, dia meninggalkanmu begitu saja dan ikut aku ke Gua Pualam Lapera. Apakah di atas langit tidak ada pemuda yang cocok menjadi pasanganmu hingga kau mengejar-ngejar Lakasipo? Kali ini kau turun ke dataran silam, pasti tengah ingin mengintai bangsa maut, bangsa baru. Lalu Lu Jelita berpaling pada pendekar Rosa Tudor Biru Sabeng. Sahabatku pemuda gagah, berhati-hatilah. Bukan mustahil kau yang ada dalam incarannya. Bermanis mulut, berminyak kata, menyebar fitnah, menyembunyikan keculasan. Itulah salah satu sifat buruk di negeri dataran silam. Semula kusangka hanya kaum lelakinya saja yang berbuat seperti itu. Ternyata kau perempuan dan para gadis sudah ikut ketularan. Sungguh malang dirimu, wahai Lu Jelita. Kau yang dikenal dengan gadis puluhan kekasih. Apakah perlu aku sebutkan satu persatu siapa saja mereka itu? Apakah masih belum puas hingga kini memutar balik kenyataan? Padahal sebenarnya kau tengah berusaha agar pemuda asing itu jatuh di tanganmu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan pemuda berwarna biru sablek itu. Jika kau merasa mampu merayu dan ingin memilikinya, silakan saja. Akan kulihat apakah dia mau ikut bersamamu. Ditantang seperti itu, panaslah hati Lu Jelita. Dalam hati timbul tekadnya. Apapun yang terjadi, Wiro harus bisa diajaknya pergi. Ini dari atas langit. Jangan kelihatan takabur karena merasa diri paling cantik, paling sakti dan paling cantik. Aku akan buktikan padamu sebentar lagi bahwa pemuda ini akan sudi ikut bersamaku. Tapi sebelum itu, kulakukan aku yang memberi pelajaran bersopan santun padamu. Habis berkata begitu, Lu Jelita dorongkan tangan kanannya ke arah Priangsa Putih. Selarik sinar berwarna jingga menggebu. Priangsa Putih berseru kaget dan cepat menghindar sembari kibaskan lengan pakaiannya yang berupa gulungan sutra putih. Des! Sinar jingga serangan Lu Jelita laksana menghantam bantalan kapas lalu buyar. Tahu bahwa dalam kekuatan hawa sakti dia tak bakal dapat mengungguli sang peri, Lu Jelita menyergap ke depan, lancarkan serangan tangan kosong, cepat dan beruntun, tak berkeputusan. Mendapat serangan sangat gencar begitu rupa, Priangsa Putih tetap berlaku tenang, gerakannya sebat dan enteng. Namun karena kalah cepat dengan serangan berantai yang dilancarkan lawan, jurus demi jurus sang peri akhirnya tertekan dan terdesak hebat. Melihat hal ini, pendekar Rosa Tudor Biru segera berteriak, "Hentikan perkelahian!" Tapi tidak satupun dari dua gadis itu yang mau mendengar. Mau tak mau murid Sintoganan terpaksa melompat ke tengah kalangan perkelahian. Tapi dia ketiban nasib sial. Dia melintang di antara dua gadis pada saat Priangsa Putih lancarkan satu pukulan kilat ke arah Lu Jelita. Namun karena sosok Wiro melintang di depan mata, maka hantaman Priangsa Putih mendarat telak di dada kanan sang pendekar. Wiro terjajar ke belakang sampai 3 langkah. Salah satu lututnya tertekuk dan tubuhnya hampir roboh kalau dia tidak cepat pergunakan tangan kanan untuk bertopang ke tanah. Priangsa Putih terpekik pucat ketika melihat apa yang terjadi. Saat itu justru tamparan kanan Lu Jelita berkelebah ke depan. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiri Priangsa Putih. Peri bermata biru itu terpekik kesakitan. Darah mengucur di sudut kiri mulutnya. Meski menahan sakit akibat pukulan yang kesalahan menghantam dadanya, namun melihat darah yang mengucur di sudut pipi Priangsa Putih, Wiro jadi memelas. Selain itu, dia merasa ikut bersalah.
Priangsa putih berlaku lengah karena tadi dia telah kesalahan tangan memukul dirinya. Dengan cepat dia robek lengan kiri baju putihnya lalu menyeka darah di pipi sang peri. Belum sempat darah itu disapunya, tiba-tiba Lu Jelita menarik tangan kiri Wiro seraya berkata, "Wiro, tidak gunanya berbaik hati pada pria yang bermata biru itu. Apakah kau tidak tahu kalau hantu tangan 4 kakeknya adalah kaki tangan hantu buka 2? Kematianmu dan kawan-kawan sudah masuk dalam rencana mereka." "Ah, aku sudah tahu siapa adanya hantu tangan 4. Siapa pula hantu buka 2?" jawab Wiro seraya berusaha menarik tangannya yang dibetot. Namun entah apa yang dilakukan Lu Jelita saat itu, mendadak Wiro merasakan tubuhnya sebelah kiri menjadi lemas. Di lain saat dia sudah ditarik naik ke atas punggung kura-kura raksasa. Binatang ini segera mengepakkan dua sayapnya. Melihat apa yang terjadi, Priangsa putih cepat berteriak, "Wiro, jangan dengar kata-katanya. Jangan ikut bersama dia. Dia justru adalah kekasih hantu buka 2." Di atas kura-kura raksasa bernama Lai Coklat itu, pendekar 112 menjadi bingung. Dia berusaha hendak melompat turun, namun gerakan kura-kura raksasa itu sebat sekali. Begitu mengepakkan sayap, binatang ini sudah berada hampir 20 tombak di udara. Murid Sinto Gendeng tak bisa berbuat apa-apa selain mendekam duduk di atas punggung kura-kura sambil pinggangnya dipegangi oleh Lu Jelita. "Hendak kau bawa kemana aku?" tanya Wiro. "Tenangkan hatimu, tak usah takut. Aku tidak punya niat buruk padamu. Aku hanya ingin membicarakan beberapa hal. Untuk itu kau akan ku bawa ke tempat kediamanku di Goa Pualam Lamera." Mendengar disebutnya nama gua itu, otak sang pendekar bekerja cepat. Menurut cerita Lakasipo, ketika dia dibawa Lu Jelita ke gua itu, justru di tempat itulah dia hampir terbunuh di tangan hantu muka 2. "Ah, Lu Jelita, jika kau memang hanya punya maksud membicarakan sesuatu, mengapa harus ke Goa Pualam Merah? Turun saja ke lereng bukit sana." Wiro menunjuk ke arah lereng sebelah bukit sambil diam-diam kerahkan tenaga dalamnya ke bagian tubuh sebelah kiri yang tadi mendadak terasa lemas. "Aku ingin memperlihatkan padamu betapa indahnya tempat kediamanku. Lagi pula, jika sewaktu-waktu kau butuh tempat berteduh, apa salahnya kau menetap di sana?" "Ah, aku berterima kasih pada tawaranmu, tapi aku lebih suka kita turun di lereng bukit itu. Kita bicara di sana." Kalau aku tidak mau memenuhi permintaanmu, apa yang hendak kau lakukan, wahai pemuda gagah?" bertanya Lu Jelita sambil tangan kanannya menggelung pinggang Wiro lebih erat dan hembusan nafasnya menghangati tengkuk murid Eyang Sinto Gendeng itu. "Ah, kalau kau tidak mau mendengar permintaanku, berarti kau memilih mati berdua." "Wahai, apa maksudmu, Wiro?" tanya Lu Jelita seraya kernyit kening. Kepala kura-kura coklat ini." "Kau tak akan tega melakukan hal itu," kata Lu Jelita pula menganggap enteng. "Kau benar-benar ingin menyaksikan sendiri," kata Wiro seraya kepalkan tinggi kangangnya dan kerahkan ilmu pukulan kilat menyambar puncak gunung. Ini adalah ilmu kesaktian didapat Wiro dari tua gila di Pulau Andalas. Jangankan kepala kura-kura raksasa itu, batu karang pun bisa hancur jika dihantam. Lu Jelita tertawa merdu sambil mengusap punggung Wiro. Dia berkata, "Mati berdua dengan seorang pemuda gagah. Wahai, betapa indahnya," ujar Lu Jelita. "Tapi siapa yang ingin mati? Hihihi. Baiklah Wiro, kuturuti maumu. Kita turun di lereng bukit yang kau tunjuk tadi." Lu Jelita mengetuk punggung kura-kura hidup raksasa. Binatang ini berputar-putar lalu melayang ke arah lereng bukit di sebelah barat. Di tepi telaga, Priangsa putih memandang ke langit, memperhatikan kura-kura raksasa melayang tinggi. Jika dituruti amarah hatinya, ingin dia melesat mengejar lalu menyerang dengan serangan mematikan, yakni sepasang sinar biru sakti yang menyambur dari dua matanya. Namun, kalau hanya akan ikut mencelakai Wiro, tak ada gunanya. Penuh kesal, gadis itu akhirnya hanya bisa menundukkan kepala, tutup wajahnya dengan kedua tangan. Sesaat kemudian baru dia menyadari kalau dia masih memegang robekan lengan baju si pemuda yang tadi diberikan untuk menyekal darah dari luka di sudut bibir akibat tamparan Lu Jelita. "Aku memukul tubuhnya. Pasti dia kesakitan sekali. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia masih ingat pada cedera yang kualami akibat tamparan gadis liar itu. Wahai, dia sengaja merobek lengan bajunya dan berusaha mengusap darah di sudut bibirku. Wahai, kalau aku bisa membaca isi hatinya." Priangsa putih tekap robekan baju Wiro ke wajahnya. Sepasang matanya berkaca-kaca. "Aku khawatir akan keselamatannya. Aku harus bisa mengejar kura-kura terbang itu dan membuat perhitungan dengan Lu Jelita." Priangsa putih cepat memutar tubuhnya untuk menemui Lai putih si angsa raksasa. Tapi begitu dia terkejut karena tepat di hadapannya tegak berdiri Peribunda, menatap ke arahnya dengan pandangan sayu seraya berkata, "Kau benar. Kau turun ke negeri Tanah Silam bukan untuk menemui Lakasipo." Peribunda, tentunya kau sudah sejak tadi berada di sini. Mungkin juga berkesempatan melihat apa yang terjadi. Wahai, saat ini tak dapat aku bicara berpanjang lebar. Aku harus pergi. Aku harus melakukan sesuatu." Lalu Priangsa putih melangkah melewati Peribunda,
melompat naik ke atas angsa raksasa. Sesaat setelah Laip Putih lenyap di batas pemandangan, peri bunda masih tegak di tempatnya. Beberapa kali dia menarik nafas dalam dan menatap ke arah air terjun. Air terjun yang menggemuruh jatuh seolah terasa seperti gemuruh hatinya. Tidak bisa kusalahkan kalau gadis itu bersikap aneh akhir-akhir ini. Rupanya telah terjadi sesuatu dengan pemuda di negeri 1200 tahun mendatang itu. Ternyata dia memang gagah, jauh lebih gagah dari semua pemuda yang yang ada di negeri ini. Bahkan Lakasipu bukan apa-apa dibanding dengan dirinya. Apakah pria yang seputih telah jatuh hati pada pemuda itu? Apakah akan terjadi lagi pelanggaran yang bisa membawa akibat besar? Kegegeran lahirnya hantu Jatilandak masih belum pupus, kutuk masih belum berakhir. Sekarang agaknya akan terjadi lagi satu masalah yang jauh lebih besar. Kalau semua akan berakhir seperti ini, lalu bagaimana dengan diriku sendiri? Lucerita bukan gadis seram sembarangan, ilmunya tinggi. Mampukah pria yang seputih menghadapinya dan menyelamatkan pemuda itu? Wahai, mungkin dia membutuhkan bantuanku. Peri bunda melangkah ke tepi telaga lalu menatap wajah dalam ke permukaan air yang mengalun lembut. Usiaku memang tidak semuda pria yang seputih, tapi kecantikan wajahku tidak kalah walau dia memiliki sepasang mata biru. Kedudukanku yang lebih tinggi darinya mungkin bisa membendung hasrat yang tersembunyi di hati sanubarinya. Peri bunda, apa maksud ucapanmu barusan? Tiba-tiba ada suara menegur. Peri bunda tersentak kaget dan cepat berpaling. Lalu buru-buru dengan wajah mendadak pucat, dia menjura dan letakkan kedua tangan yang dirapatkan di atas kepala. Peri sesepuh, Kata peri bunda pula. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia tidak berani menatap wajah peri gemuk yang mengenakan pakaian merah itu. Dalam hati dia bertanya-tanya, bagaimana pimpinan tertinggi dari segala peri yang ada di atas langit ini tahu-tahu berada di tempat itu. Jangan-jangan dia telah mengetahui dan mendengar pembicaraanku dengan pria yang seputih. Peri bunda, saat ini aku terpaksa menegurmu dengan keras. Masalah yang ditimbulkan Lumintari dan Lahambalang hingga melahirkan Jatilandak masih belum terselesaikan. Apakah kau hendak menambah masalah baru, wahai Peri bunda? Peri bunda hanya bisa tunjukkan kepala, tak bisa menjawab. Jangan berdiam diri saja, Peri bunda. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Maafkan saya, Peri sesepuh. Sebenarnya saya turun ke negeri tanah silam ini hendak mengikuti pria yang seputih. Sejak beberapa hari ini saya lihat sikap dan bicaranya aneh. Lalu sikap dan bicaramu sendiri bagaimana? Tanya peri sesepuh pula yang kembali membuat peri bunda menjadi tak bisa menjawab. Peri bunda, aku minta kau segera kembali ke negeri atas langit. Tapi bagaimana dengan pria yang seputih? Saya khawatir dia berada dalam keadaan bahaya. Diri pria yang seputih tak perlu kau khawatirkan. Biar aku yang mengurusi. Hanya harap katakan padaku kemana kira-kira perginya orang-orang itu, termasuk pria yang seputih. Kemungkinan besar mereka menuju ke gua Pualam Lamera, menjelaskan peri bunda. Kalau begitu, biar aku yang mengejar ke sana. Kau kembali sekarang juga. Baik, Peri sesepuh. Peri bunda memberi hormat lalu tinggalkan tempat itu. Peri sesepuh usap wajahnya yang selalu keringatan, lalu sambil gelengkan kepala dan dia berkata sendiri, Pemuda asing bernama Wiro Sableng tidak ditolong salah, ditolong juga salah. Apa yang harus kulakukan terhadapmu? Di lereng bukit yang sejuk dan sunyi, pendekar 212 Wiro Sableng tegak berdiri sementara Lujelita enak saja membaringkan dirinya di tanah di atas rerumputan. Matanya tak lepas-lepasnya menatap wajah si pemuda, sedang senyum terus bermain di bibirnya yang merah. Sikapnya benar-benar menantang dan mengundang. Kita sudah berada di lereng bukit. Sekarang katakan apa yang hendak kau bicarakan, bertanya Wiro. Lujelita balikkan tubuhnya, menelungkup di tanah sambil dua tangannya ditopang ke dagu. Dari tempatnya berdiri, Wiro bisa melihat sosok tubuh bagian atas si gadis, putih dan kencang. Dalam hati, murid Sinto Gandam berkata, aku banyak mendengar sifat aneh gadis ini dari Lakasipu. Aku harus berhati-hati. Wahai Wiro, Lujelita berkata, kita hanya berdua di tempat ini. Kemanapun mata dilayangkan terbentang pemandangan indah. Mengapa harus buru-buru membicarakan segala urusan? Wiro tersenyum. Kau membawaku karena katamu ada sesuatu yang hendak kau bicarakan. Jika kau tidak mau segera bicara, aku yang akan bicara duluan. Bicaralah, aku ingin mendengarkan, kata Lujelita sambil melontarkan senyum dan kedipkan matanya. Apa betul kau kekasih hantu buka dua? Sepasang alis mata Lujelita menjukat ke atas. Dua matanya dibesarkan. Lalu suara tawanya yang panjang dan merdu mengumandang di lereng bukit itu. Kau rupanya keliwat mempercayai kata-kata pria yang seputih. Lakasipu pernah menceritakan padaku tentang kejadian di Gua Pualam Lamera, tempat kediamanmu. Wahai, coba jelaskan apa yang diceritakannya. Di gua itu kau melakukan sesuatu terhadapnya. Sesuatu apa?
Lakasipo sendiri tidak tahu pasti. Yang jelas kau meninggalkannya begitu saja di gua itu, dan tahu-tahu muncul hantu muka dua. Apa tujuanmu? Kau mengundang Lakasipo ke guamu. Di saat yang bersamaan, hantu muka dua muncul di situ. Kalau tak ada hubungan apa-apa, bagaimana hantu muka dua bisa datang ke gua Pualam Merah? Lalu pada Lakasipo, hantu muka dua sendiri mengatakan bahwa kau adalah kekasihnya. Lujalita keluarkan suara berdecik berulang kali dari mulutnya. Kepala digeleng-gelengkan dan matanya dibesarkan memandang ke langit. Hantu muka dua, makhluk gila basah. Aku hanya memberi senyum dan bicara ramah. Dia telah menganggap aku kekasihnya. Wahai, sungguh gila. Aku memang bukan manusia apa-apa. Kecantikanku tiada artinya dibandingkan pria yang seputih yang kau kagumi itu. Kau mengharapkan sesuatu dari makhluk itu. Sebagai imbalannya, Kujual diriku padanya. Begitu bukan? Teruskan ucapanmu. Aku belum buta. Aku belum pikun dan tidak picik. Jika di usia semuda ini aku harus jatuh cinta, masakan aku jatuh cinta pada hantu muka dua, sementara masih banyak pemuda gagah di negeri Latara Silam ini. Aku tidak malu-malu mengatakan bahwa aku tak kagum terhadapmu, tapi aku juga maklum dan tahu diri siapa diriku. Lujalita, dengar dulu. Sudahlah Wiro. Tadinya memang benar ada beberapa hal yang hendak aku tanyakan kepadamu, tapi sebaiknya kubatalkan saja. Aku mendengar suara aliran air di kejauhan. Aku ingin mandi. Pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Tunggu dulu, seru Wiro. Tapi Lujalita seperti merajuk dan melompat di balik pohon. Sebelum dia memberi tanda pada lay coklat agar kura-kura raksasa itu terbang mengikutinya dari udara, ternyata Lujalita memiliki ilmu lari bukan sembarangan. Walau Wiro kerahkan kepandaian, tetap saja dia tertinggal belasan tombak di belakang. Di kejauhan, kelihatan sebuah telaga kecil di tempat ketinggian. Dari sebuah celah bebatuan, air telaga mengalir ke tempat terendah, membentuk sungai kecil. Lujalita lari menuju telaga. Di tempat ketinggian itu, Wiro hendak mengejar mendadak ketika larinya. Ketika dilihatnya di tepi telaga, Lujalita menanggalkan pakaian lalu menceburkan diri ke dalam air. Mau tak mau sang pendekar terpaksa hentikan pengejarannya. Malah dia melangkah ke balik surut dan akhirnya duduk di balik serumputan semak belukar, mencelupkan kedua kakinya di dalam air sungai yang airnya berasal dari telaga, tak berani memandang ke jurusan telaga. Setelah menimbang-nimbang sesaat, akhirnya Wiro memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Daripada cari perkara dengan gadis itu, lebih baik aku pergi saja. Aku harus segera menemui naga kuning dan si setan ngompol. Bagaimana keadaan mereka? Apa mereka telah mendapat pertanda untuk meneguk obat yang telah membesarkan tubuh mereka? Baru saja Wiro mengangkat kakinya dari dalam sungai kecil, tiba-tiba pandangannya membentur sekuntum bunga mawar berwarna kuning dihias dua helai daun hijau meluncur di permukaan air sungai menuju ke arahnya. Bunga mawar kuning? Bagus sekali. Belum pernah aku melihat bunga mawar seperti ini, kata Wiro. Lalu dia membungkuk mengambil bunga itu. Seperti kebiasaan orang, begitu bunga dipegang, murid yang Sinto Gendang ini langsung mendekatkan ke hidungnya lalu mengendus bunga itu. Hei, harum sekali, kata Wiro pula. Bunga sebagus ini daripada datangnya. Pendekar rasa kedua memandang ke arah telaga. Kening Wiro mengerit, dikedip-kedipkannya matanya, lalu diusapnya. Aneh. Apa yang terjadi pada mataku? Pandanganku mendadak kabur. Lebih aneh lagi, dadaku sesak. Kepalaku seperti pusing. Wiro pandangi bunga yang dipegangnya. Sedekat itu sang bunga berada di depan matanya, namun dia tak bisa melihatnya dengan jelas. Ada yang tidak beres. Bunga mawar kuning yang barusan kucium, jangan-jangan mengandung racun jahat. Celaka. Wiro mulai huyung. Menurut Yang Sinto Gendang, aku kepala segala macam racun, tapi racun bunga itu pasti jahat sekali. Dalam keadaan seperti itu, sebelum tubuhnya roboh, Wiro segera susupkan tangannya ke balik pakaian. Dengan cepat, dia memegang kapak maut naga geni 212, lalu mengatur jalan nafas dan kerahkan tenaga dalam, menolak racun jahat yang memasuki jalan pernafasan dan peredaran darahnya. Tubuhnya terasa hangat sesaat. Hawa sakti yang ada dalam senjata mustika itu berusaha mendorong keluar racun jahat yang tersedot Wiro. Namun racun dalam bunga jauh lebih hebat. Setelah mengap-ngap berusaha menarik nafas dalam, Wiro akhirnya roboh terlentang di tepi sungai kecil. Walau dia tidak pingsan dan ingatannya tidak hilang sama sekali, namun pemandangannya sangat kabur dan sekujur tubuhnya terasa lemas. Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, tiba-tiba ada satu bayangan gurau tegak di hadapannya. Bayangan ini diam sesaat lalu membungkuk dan berlutut di sampingnya. Wiro merasa ada seseorang merabat tubuhnya. Tengkuknya merinding, namun dia tak bisa bergerak apapun bersuara. Lalu rabat itu turun ke bawah. Terasa ada tangan-tangan yang dengan cepat membuka ikatan celana yang dikenakannya.
mendengar suara orang berjam, tapi tidak pasti apa itu suara lelaki atau suara perempuan. Datangnya seolah dari jauh sekali. Gila, apa yang dilakukan makhluk berbentuk bayangan ini? Wiro masih bisa membatin. Lalu lapat-lapat seolah berada di kejauhan, Wiro mendengar suara seseorang keluarkan pekik kejut perlahan dan tertahan. Kemudian celananya ditarik orang ke bawah. Pada saat itu mendadak kesunyian di tepi sungai kecil di lereng bukit itu robek oleh suara tambur.